Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Adhar, mahasiswa ilmu keperawatan. Saya akan menjelaskan tugas praktek klinik Departemen Gerontik. Di sini saya mendapat kasus TBC ataupun tuberkulosis ataupun TB paru. Nah, tuberkulosis ini ataupun TB paru ini adalah suatu penyakit yang menyeluruh, yang saling sering mengenai parakim paru. Biasanya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TB paru dapat menyebar ke setiap bagian tubuh, termasuk meningen, ginjal, tulang, dan nodus limfe. Nah, pada manusia TB paru ditemukan dalam dua bentuk, yaitu yang satu itu ada tuberkulosis primer jika terjadi pada infeksi yang pertama kali, yang kedua itu ada tuberkulosis sekunder. Kuman yang dorman pada tuberkulosis primer akan aktif setelah bertahun-tahun, kemudian sebagai infeksi endogen menjadi tuberkulosis dewasa. Nah, adapun etiologinya, TB paru disebabkan oleh kuman Mycobacterium ataupun tuberkulosis yang dapat ditularkan ketika seseorang penderita penyakit paru aktif mengeluarkan organisme akibat terkena sinar matahari ataupun suhu udara yang panas. Droplet ataupun nuklei tadi menguapnya droplet bakteri ke udara dibantu dengan pergerakan angin akan membuat bakteri tuberkulosis yang tergantung dalam droplet nuklei terbang ke udara. Apabila bakteri ini terhirup oleh orang sehat, maka orang itu berpotensi terkena bakteri tuberkulosis itu sendiri. Nah, adapun klasifikasi dari TB paru ini sendiri, yang pertama itu pembagian secara patologis. Yang pertama tuberkulosis primer tadi dan tuberkulosis post primer. Nah, yang kedua pembagian secara aktivitas radiologis TB paru, aktif non aktif. Yang C pembagian secara radiologis, yaitu tuberkulosis minimal, tuberkulosis advextan, tuberkulosis var advocate, terdapat infetal. Nah, adapun patofisiologi dari TBC ini sendiri, tepat masuk kuman tuberkulosis adalah saluran pernapasan. Jadi mulainya masuk bakteri ini ke dalam tubuh manusia itu lewat pernapasan sendiri, saluran pernapasan, dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan infeksi TB terjadi melalui udara, yaitu melalui inhalasi droplet yang mengandung kuman-kuman Bacillus tuberculosis yang berasal dari orang-orang yang sudah terinfeksi TB sendiri. Nah, TB ini adalah penyakit yang dikendalikan oleh respon imunitas, diperantarai oleh sel. Biasanya di sini adalah sel efektor adalah makrofag dan limfosit. Biasanya sel T adalah sel imun responsif. Tipe imunitas seperti ini biasanya lokal, melibatkan makrofag yang diaktifkan tepat di tempat infeksi oleh limfosit dan limfokinnya. Respon ini disebut sebagai reaksi hipersensitivitas seluler ataupun dia akan lembat.
Biasanya respon tubuh manusia ataupun gejala-gejala yang muncul ketika manusia ataupun tubuh manusia diserang oleh penyakit TB ini sendiri. Biasanya gejala-gejala yang muncul itu adalah batuk, keluhannya batuk timbul paling awal yang merupakan gangguan yang paling sering dikeluhkan. Yang kedua itu adalah batuk darah. Nah, seringkali dalam penemuan-penemuan ada tiga atau empat. Yang kedua tadi yang pertama itu batuk, terus yang kedua batuk darah, keluhan batuk darah, terus sesak nafas, nyeri dada. Nah, nyeri dada ini pada TB paru termasuk nyeri pleuritik ringan. Gejala ini timbul apabila sistem pernafasan manusia ataupun orang yang sudah terkena penyakit TB di pleuranya tertekan TB. Nah, gejala sistem tadi itu gejala respiratorik. Nah, ada gejala sistematik. Biasanya ada demam, keluhannya, terus sistemis lain keluhannya yang biasa timbul ialah keringat. Jadi orang yang terkena TB paru biasanya dia batuk, terus pas malam hari itu dia batuk terus mengeluarkan keringat. Nah, biasa gejala-gejala yang muncul seperti itu orang yang terkena TB paru itu sendiri. Nah, biasanya ataupun diagnosa-diagnosa yang muncul dalam TB paru ini biasanya ada gangguan pola pernapasan, ada ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan hiperventilasi, ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolar, ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan exudate atau jalan-jalan alveoli. Nah, mungkin itu diagnosa-diagnosa yang sering muncul dalam pasien yang disebabkan oleh bakteri TB paru. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.